Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba mengecek atau mengetahui kabel yang putus di dalam. Ini saya punya kabel. Ini kalau dicolokin ini nggak nyambung. Nah, putus di dalam. Nah, bagaimana cara mengetahui putusnya atau di mana letak putusnya? Kita akan coba cari. Berikut kita tunjukkan bagaimana caranya. Jadi ini mungkin sebagai sampel saja, contoh. Jadi kalau misalnya kita punya kabel panjang, kemudian kita pakai dihubungkan ke listrik, nah ternyata nggak nyambung, putus. Nah kalau begitu kan sulit kita nyarinya. Kita ada alat ini, namanya Tapware. Nah, alat ini bisa digunakan untuk mengecek kabel untuk mengetahui apakah putus atau enggak dengan metode mendeteksi medan elektromagnetik. Jadi listrik itu kan ketika dia hidup, perangkat elektronik itu ketika dia hidup, dia di sekitarnya itu memancarkan medan elektromagnetik. Nah, alat ini metodenya seperti itu. Jadi dia mendeteksi medan elektromagnetik. Jadi ketika kabel ini nanti dicolokkan ke listrik, ketika dia terhubung ke fasa ya. Kalau di bahasa masyarakat awam itu mungkin diistilahkan apinya kan ada dua itu, api dan massa. Sementara kalau di bahasa tekniknya itu di fasa dan netral. Nah, jadi untuk alat ini dia bisa mendeteksi fasanya. Jadi ketika ini dicolokkan ke listrik, kemudian dia bisa mendeteksi medan elektromagnetik yang mengalir listrik yang dari sini nih, dia bisa mendeteksi medan elektromagnetiknya. Jadi begitu. Ini alat ini menggunakan dua baterai 3A yang banyak dijual di pasaran. Tidak sulit mendapatkannya, kita coba buka. Ini dia. Nah, ini 2A pasang. Nah, ini ada alat speakernya. Nanti di sini ada lampunya, ada LED-nya. Kemudian di sini juga ada lampu untuk fungsinya untuk penerangan. Kalau misalnya kondisinya gelap bisa dipakai. Oke, kita pasang. Ini buzzernya atau speakernya. Nah, ini kalau teman-teman mau beli di sini, nanti baca saja di deskripsi video ini, ada dibeli di marketplace ada. Ini harganya nggak begitu mahal, nggak nyampe 50.000. Nanti lihat saja di deskripsi dari video ini. Oke, cara menghidupkannya seperti ini. Nah, ini kondisi sudah hidup. Nah, jadi nanti ketika dia mendeteksi ada medan elektromagnetik, dia akan berbunyi. Contoh, ini saya punya colokan. Nah, kita dekatkan. Nah, seperti itu. Ini kabel yang ada medan elektromagnetiknya. Nah, jadi semakin dekat semakin kencang bunyinya. Kita lihat. Nah, didekatkan. Jadi ada sensornya dari sini, dia yang ujung ini kita dekatkan kayak seperti ini. Sebenarnya dulu juga saya sempat punya alat seperti ini, tapi yang simple. Ini seperti test pen ya, seperti test pen pakai baterai seperti ini. Akan tetapi ini baterainya habis. Bukan yang ini, satu lagi. Nah, ini dia.
Ini dia, ini ada baterainya di dalam, ada lampunya, kemudian ada komponennya satu transistor. Ini baterainya habis tidak bisa. Jadi dulu saya mendeteksinya gampang pakai ini. Caranya kita dekatkan begini, lampunya nyala. Jadi ketika dia mendekati elektromagnetik, medan elektromagnetik, dia lampunya nyala. Ya, ini dulu sering saya pakai juga untuk mencari kabel yang putus di dalam. Tapi sekarang baterainya habis, dan cari baterainya ini sudah juga agak sulit karena dia tipe merkuri yang kecil-kecil seperti kancing itu. Jadi ini ada yang lebih simpel lagi, dia ada suaranya, ada buzzernya, kemudian juga ada lampunya. Ya, kalau teman-teman pengen beli ini, sekali lagi bisa baca di deskripsi video ini. Ya, kita coba. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, dia membaca medan elektromagnetik di sekitar aliran listrik itu. Jadi yang ada medan elektromagnetiknya itu biasanya yang fasa. Jadi selain arus AC, dia juga bisa mendeteksi arus DC. Akan tetapi arus DC itu medan elektromagnetiknya nggak sebesar AC. Ini kan AC yang kita pakai di rumah itu normalnya atau standarnya 220 volt. Nah, ini contoh, ini charger HP, ini charger HP. Kita ya, kita dekatkan. Ada juga di arus DC, tapi dia tidak sebesar arus AC. Dia agak kecil dia medan elektromagnetiknya. Jadi untuk mendeteksi yang AC, mencari yang kabel yang putus, caranya kita koneksikan kabelnya tersebut ke arus AC, kemudian kita telusuri dengan ini. Nah, ketika dia berhenti berarti disitulah letak putusnya. Seperti ini contohnya, saya punya kabel ini putus, saya colokin ke sini. Kita buktikan kalau kabel ini putus. Ini ya, saya punya multitester, kemudian kita posisikan di OM. Nah, oke, terhubung dia. Sekarang kita tes kabel ini ujung ke ujung. Kita lihat lagi yang ini, kalibrasi jalan pada ujung sini. Sebelumnya dia tidak jalan, sekarang ganti sebelahnya. Nah, juga tidak jalan dua-duanya. Oke, kita coba. Ini kondisi hidup, kita colokin ke listrik. Sebelumnya kita cek yang berarus listrik itu yang sebelah mana. Ini apinya, sebelah sini netral, sebelah sini api yang dia menyala. Oke, kita cobakan. Kita tes, ini posisi hidup, ini lampu hidup. Nah, nggak ada dia. Tidak ada sama sekali. Kalau mendekat sini, nah, mendekat sini ada, di sini tidak ada. Nah, jadi ini sudah jelas sekarang putusnya adalah di dalam speaker ini, ada colokan sini, berarti di dalam sini putusnya. Di sini sudah nggak terbaca deh. Nah, jadi kabel ini putus di sini. Sekarang coba kita balik. Sekarang kan tadi api sebelah sini atau fasanya sebelah sini. Sekarang kita balik begini.
masih terdeteksi dia. Terdeteksi, kita lihat putusnya di mana dia. Nah, ini sepertinya kabelnya sudah remuk juga di dalam antara putus nyambung ya. Jadi ketika digoyang nanti nyambung lagi, nanti putus lagi. Nah di sini hilang ya, di sini hilang. Nah jadi kelihatan, jadi ini ada dua kabel ya, di dalam kan ada dua kabel nih, fasa netral. Jadi yang satu ini putus di sini, tadi sudah kita balik, kemudian setelah kita balik lagi putusnya di sini. Jadi yang kabel yang satu putus di dalam colokan, kabel yang satu putus di sini, seperti itu. Oke, itu ya teman-teman cara mengecek kabel yang putus menggunakan alat TEFWare. Nah, ini ring yang bisa diukur itu sensitivity ringnya dari 90 sampai 1000 volt. Ini kemudian kita juga bisa, oh ya, lampunya cara menghidupkannya ditekan lama, ditekan sebentar ini. Untuk mematikannya ditekan lama. Ini hidup lampu, matikan tekan lama. Nah, mati ya, hidupkan tekan lama lagi ya. Ya teman-teman, begitu tadi cara mengetes kabel menggunakan alat bernama TEFWare. Nah, jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa membelinya di marketplace banyak, silakan baca di deskripsi video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.